91 tambah 66, 37, 15, 48, 34, 16, 57, 29, 78, 43, 68, 14, 52, 79, 48 tambah 60, 93, 25, 37. Jadi 900. Bendera Argentina. Oke, Australia, Bahrain, Algeria, oke, Austria. Oke, next ke bawah. Mana bendera Barbados? Brazil. Mana Brazil? Oke, Bhutan. Setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat melihat bahwasannya anak yang cerdas dan berbakat memiliki keterampilan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Seperti yang kita lihat tadi, anak tersebut mampu berhitung lebih cepat dari anak biasanya hanya dengan menggunakan jari. Atau yang kedua, video anak tersebut yang telah bisa menghafal bendera-bendera di seluruh dunia. Lalu, apa yang dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada anak tersebut? Yang pertama, kita harus melakukan tahap penjaringan. Tahap penjaringan ini adalah untuk mengidentifikasi murid cerdas dan berbakat di sekolah, sehingga dapat dilakukan pembelajaran khusus bagi anak-anak tersebut. Kemudian melakukan tahap seleksi. Tahap seleksi ini dilakukan terhadap siswa yang telah lolos pada tahap penjaringan. Tahap seleksi disaring dengan menggunakan tes. Lalu, bagaimana penyelenggaraan pendidikan bagi murid cerdas dan berbakat? Secara konvensional, model-model penyelenggaraan pendidikan bagi murid yang cerdas dan berbakat dapat dikelompokkan dalam model sebagai berikut. Yang pertama, akselerasi. Model akselerasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki SD pada usia dini, loncat kelas, atau mengikuti bidang studi tertentu di kelas yang lebih tinggi. Kemudian, pengayaan. Pengayaan itu adalah memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan yang unggul. Model ini dapat memenuhi harapan murid cerdas dan berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman biasa. Model ketiga adalah kelas khusus, yaitu pengelompokan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di sekolah, dapat pula berupa kelas khusus di sekolah yang bisa disebut dengan sekolah unggul. Nah, keempat, untuk melakukan pembelajaran bagi anak cerdas dan berbakat perlu mengadakan bimbingan dan konseling. Secara umum, untuk anak cerdas dan berbakat tentu memiliki layanan bimbingan dan konseling yang berbeda dari anak pada umumnya. Mengapa? Karena anak ini memiliki kebutuhan khusus yang tidak sama dengan anak pada umumnya. Sehingga, apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan ialah pertama, perkembangan ranah kognitif atau intelektualnya. Pengembangan ranah ini mengandung implikasi bagi guru untuk menyediakan rentang pengalaman belajar yang luas dan dapat diakselerasikan dan mengakselerasi perkembangan kognitif anak berbakat. Yang kedua, kita bisa melihat ranah afektifnya. Ranah afektif ini memahami pikiran dan harapan anak berbakat. Itu artinya bahwa anak cerdas dan berbakat perlu kita lihat apa kemauannya, apa yang perlu dipahami dari pikirannya. Yang ketiga, pengembangan ranah fisik. Kemampuan anak berbakat yang cenderung berkembang lebih awal, sehingga perlu diperhatikan pengembangan ranah fisiknya. Kemudian pengembangan ranah intuitif, yaitu pemunculan wawasan dan tindakan kekreatifannya. Hal ini perlu dilihat untuk melihat seberapa kreatif anak dalam berkreasi dan mendorong dia untuk berimajinasi. Kemudian kita melihat juga pengembangan ranah kemasyarakatannya. Ini untuk membantu anak memperoleh pengalaman diri, menjadi anggota kelompok, dan mampu berpartisipasi dalam proses berkelompok. Ini artinya bahwa anak yang cerdas dan berbakat tidak merasa dirinya berbeda dari yang lain, sehingga dia tetap mampu melaksanakan tugas sosialnya di masyarakat ataupun di dalam kelompok.